Selamat pagi, salam jumpa lagi dengan saya Ibu Emiliana Chionvin dalam ibadah pagi edisi Sabtu 10 Oktober 2020. Salve. Anak-anak yang terkasih, kita patut menaikkan puji syukur ke hadapan hadirat Allah yang Maha Murah dan Maha Kasih, karena atas tuntunan kasih-Nya kita masih dalam keadaan sehat hingga pagi hari ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah singkat pagi ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya mengajak kita semua menyiapkan hati untuk mengawali ibadah ini dengan berdoa bersama. Sambil kita menyiapkan bacaan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan 28. Nah, anak-anak, pastikan bahwa Injil sudah ada di depan kalian dan kita akan baca bersama-sama. Mari kita buka ibadah ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah namamu, ya Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang bertakhta dalam kerajaan surga. Patut kami bersyukur kepadamu, ya Allah, atas kemurahan kasih-Mu. Engkau setia menjaga, memelihara hidup kami hingga saat ini. Hadirlah di sini ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami terbuka hati untuk mendengarkan firman-Mu dan tekun melaksanakannya dalam kehidupan kami. Bantulah kami ya Bapa, agar firman-Mu tetap hidup dalam hati dan hidup kami. Nama-Mu kami muliakan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, setelah kita mengawali ibadah pagi hari ini dengan berdoa, kini saatnya saya mengajak kita semua untuk sama-sama mengambil sikap doa dan kita membaca Injil bersama-sama sebagai bahan untuk kita refleksikan dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Kita siapkan teks Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan 28. Mari kita siapkan hati untuk membaca firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau."
Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikian tadi Injil yang telah kita baca sebagai bahan refleksi kita pagi hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa hal penting untuk kita renungkan dan kita refleksikan bersama. Anak-anak yang terkasih, di setiap sekolah biasanya disiapkan suatu tempat, entah di sudut atau di depan atau di samping, sebagai tempat orang tua menunggu anak-anaknya pulang sekolah. Terbanyak kita jumpai ibu-ibu yang suka duduk-duduk dan ngobrol sambil menunggu anak-anak mereka. Dan itu pada umumnya anak-anak yang masih duduk di bangku SD atau taman kanak-kanak saat mereka menjalani proses belajar di kelas. Memperhatikan ekspresi para ibu-ibu itu, terpancar harapan yang bernyala-nyala yang mewakili setiap hati orang tua. Pengharapan akan anak-anak mereka supaya sukses dan berhasil. Inilah yang menjadi impian, harapan, dan kebahagiaan setiap orang tua, yaitu agar anak-anak mereka pintar, sukses, dan berhasil, bahkan berprestasi di sekolah. Dalam setiap kehadiran dan karyanya, Yesus selalu menyukakan hati banyak orang. Kata-kata dan pengajarannya sangat meneguhkan. Perbuatannya membawa kesembuhan, dan tentu saja banyak orang mengaguminya. Lebih dari itu, tidak mengherankan jika ada seorang ibu yang berkomentar, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ungkapan dari seorang ibu ini benar-benar original. Keluar dari hati yang sesungguhnya. Seorang ibu yang betul-betul mencintai anak-anaknya. Apalagi setelah menyaksikan anaknya sukses, dikagumi banyak orang, dan berguna bagi banyak orang, seperti yang berhasil dicapai oleh Yesus. Tidak ada harapan yang paling kentara dalam diri seorang ibu selain kebahagiaan dan kesuksesan menyaksikan anak-anaknya. Oleh karena itu, tidak jarang kita lihat pengorbanan seorang ibu untuk keberhasilan anaknya sedemikian besar. Ibaratnya, bahkan seorang ibu rela mati demi anak-anaknya. Cinta yang sedemikian besar itu sungguh mencerminkan cinta Allah sendiri kepada kita manusia. Namun bagi Yesus,
Yang lebih berbahagia adalah mereka yang bukan saja menyaksikan keberhasilan anak yang dikasihinya, tetapi mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, anak-anak, itulah refleksi singkat yang dapat saya berikan dalam merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Selanjutnya, 2 pertanyaan refleksi untuk kita renungkan dalam hidup kita. Yang pertama, sudahkah saya menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang kedua, dalam hal apa saya juga memelihara firman Tuhan dalam kehidupan harian saya? Anak-anak, demikian 2 pertanyaan refleksi bagi kita. Harapan kita, semoga Tuhan menolong kita agar kita mampu merefleksikan diri dan lebih mendekatkan diri pada kehendak Tuhan. Demikian ibadah renungan singkat kita di pagi hari ini. Dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Murah dan Maha Kasih, puji syukur kami telah mendengar dan merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Kami mohon bantulah kami agar kami semakin mendalami firman-Mu dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Jauhkan segala halangan, hambatan, dan rintangan. Berikanlah kami hikmah, akal budi, dan hati nurani, agar kami semakin mendengarkan firman-Mu dan mengamalkannya dalam hidup harian kami. Berkatilah semua orang yang kami kasihi, Bapak, Ibu guru, teman-teman, orang tua, sanak saudara, dan semua orang yang kami jumpai dalam hidup ini. Semoga kami tetap saling mendukung, saling mendoakan, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu, karena Engkaulah Allah yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.